Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nice people. Welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan, ala fikir lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar latihan soal naratif teks. Langsung kita ke contoh soal yang pertama. Kita langsung ke soalnya. What is the writer intention? Kalau ada kata-kata intention, berarti dia nanyain tentang purpose-nya. Nah, kita lihat dulu teksnya. Karena ini ada diawali dengan long ago. Dari awal udah kelihatan long ago, berarti ini adalah naratif. Ingat, naratif mempunyai dua purpose. Yang pertama adalah kalau nggak amuse, ya entertain. Nah, sekarang kita tinggal nyari aja di A, B, C, D. Mana sih yang ada kata-kata amuse atau entertain? Yang pertama, to explain. Lihat depannya ada, ini enggak. To describe, enggak. Ada kata muse. Nah, berarti jawabannya yang C. Kalau D, to tell, jelas enggak. Berarti paling gampang jawabannya adalah yang C. To amuse the reader with the story. Next, soal nomor 2. Masih dengan teks yang sama. Why the wicked fairy did use her magic to make Raden Begawan unconscious? Kenapa sih peri jahat itu menggunakan magicnya untuk membuat Raden Begawan itu nggak sadar? Kata kuncinya adalah wicked fairy dan juga her magic make Raden Begawan unconscious. Kita nyari di sini ada wicked fairy, kemudian magic power to render him unconscious, untuk membuat Raden Begawan itu nggak sadar. Kalau ada kata-kata why di sini, kalian bisa lihat di kalimat seterusnya atau kalimat sebelumnya. Nah, kalimat seterusnya di sini adalah he forgot his wedding, supaya si Raden Begawan melupakan pernikahannya, weddingnya. Jadi tujuan dia bikin supaya si Raden itu nggak sadar, itu supaya si Raden Begawan itu lupa sama pernikahannya. Berarti dia nggak pengen dong Raden Begawan itu menikah. Nah, sekarang kita juga nyari jawaban itu. Yang pertama, she didn't like Raden Begawan. Oh no, salah. She didn't want the prince Blambangan fell in love with her. Dia nggak pengen Raden Begawan itu jatuh cinta sama dia. Nggak juga. She wanted, dia ingin Teja Nirmala forget her wedding. Padahal yang pengen melupakan pernikahannya itu adalah si Raden Begawan, bukan Teja Nirmala. Jadi salah. Yang di she didn't want the prince, dia nggak pengen pangeran, the prince of Blambangan atau Raden Begawan itu marry with the princess, menikah dengan sang putri, karena dia ingin si Raden Begawan melupakan pernikahannya. Berarti dia nggak pengen Raden Begawan itu menikah dengan princessnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Next, question number 3. Which one the following statement is false about Sang Prabu? Sang Prabu false. Ingat, kata kunci adalah false, yang salah tentang Sang Prabu. Yang pertama, kita lihat dulu ABC-nya. Kalau ini, Sang Prabu was king of kingdom in West Java. In West Java ada Sang Prabu. Benar? Enggak. Sang Prabu was taken to kahyangan by wicked fairy. Prince Teja Nirmala heard this very sad. Nice fairy took her. Yang dibawa itu Teja Nirmala, bukan si Sang Prabu. Berarti kemungkinan ini salah. Bisa jadi kita lingkarin dulu aja. Terus yang C, Sang Prabu was a father of his only daughter. Dia hanya punya satu anak. He had one only daughter. Benar nih. Sang Prabu was a wise man. Sang Prabu was wise man. Berarti benar nih. Berarti yang paling kurang tepat adalah yang B. Karena ini yang false, berarti jawabannya adalah yang B. Next, question number 4. What is the story about? Kata kuncinya di sini adalah wolf. Tokohnya ada si wolf, satu lagi sama si crane. Ini tokohnya, wolf sama crane, serigala dan juga bangau. Kita lihat dulu ceritanya nih. Kita di sini tuh harus tahu dulu gimana sih karakterisnya si wolf dan bagaimana karakterisnya si crane. Kalau kita nggak baca ini dulu nggak bisa. Saya akan terjemahkan pelan-pelan. A wolf have a fasting to greedy. Jadi kalimat pertama ini si wolf atau serigalanya itu lagi pesta dengan rakusnya. Kemudian a bone, ada sebuah tulang. Tulang ini stuck. Stuck itu kayak terjebak gitu. In his throat, di tenggorokannya. Kalau misalnya ada tulang kejebak di tenggorokannya, maka seharusnya dia cannot eat. Dia nggak bisa makan.
Akhirnya, this is a awful stage. Jadi ini sangat-sangat menyedihkan sekali bagi si serigala. So jadinya he hurry up to the crane. Dia segera pergi buru-buru ngecari si crane atau si bangau. Seperti yang sudah diharapkan, with her long neck, dengan lehernya yang panjang, dengan mudahnya dia itu bisa nge-reach, mencapai atau mengambil the point and pull it off. Jadi bisa mengeluarkan the bone yang dari di tenggorokannya si serigala. I will reward you. Saya akan memberikan kamu hadiah. I will reward you. Jadi itu yang dikatakan si siapa namanya? Si serigala agar si crane atau si bangau mau untuk ngambil itu. Kemudian akhirnya dengan gampangnya dia bisa ngambil bone tadi, ngambil tulang tadi dari si serigala. Kemudian setelah dia selesai, si wolf felt that the bone was gone. Setelah itunya udah dikeluarin, bone-nya udah dikeluarin, terus si serigalanya pergi gitu aja. Dia nanya nih si crane, what about my reward? Bagaimana dengan hadiah saya? Dia tanya kan. Kemudian si serigala ngomong, apaan? Gitu. Emang kamu gak ngedapetin ini? Bukankah kamu sudah ngedapetin ini kan? Gak cukup nih, aku udah ngeluarin kepala kamu dari mulutku. Nah, itu artinya di sini bahwa si wolf ini dia tidak menempatin janji buat ngasih hadiah ke si bangau karena dia udah mau ngeluarin tulang dari tenggorokannya si serigala. Gitu ya. Berarti sifatnya si serigala, kalau biasa di sini tuh saya mau bilang sifatnya serigala tuh kayak egois banget nggak sih? Egois, nggak nempatin janji gitu. Sedangkan si crane ini udah dengan baik hati meskipun dia mau atas dasar karena iming-iming hadiah gitu, tapi dia mau ngebantu. Dia seorang yang suka membantu, helpful lah ya. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah kita cari yang A dulu. An arrogant wolf and a greedy crane. Greedy itu rakus. Yang rakus itu bukannya si crane-nya ya, tapi si wolf di sini. Berarti salah nih. A kind crane, bangau yang sangat baik hati, dan juga wolf yang sangat berterima kasih sekali padahal dia pergi gitu aja tanpa mengucapkan terima kasih, tanpa memberikan hadiah. Oh, ini tidak. A selfish wolf, yang sangat egois banget, wolf yang sangat egois, dan juga si crane yang helpful, yang suka membantu. Nah, seperti yang saya omongin, dia suka ngebantu banget. Kita lihat yang C ataukah yang D? A calm wolf, wolf yang tenang, dan juga crane yang sangat egois. Padahal yang egois itu si wolf. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, a selfish wolf and helpful crane. Soal ke-5. We can conclude from the text that the wolf, dari teks di atas kita bisa menyimpulkan. Kalau ada kata conclude di sini, berarti kita harus baca satu per satu. Yang pertama, wolf thanked the crane for help. Dia berterima kasih kepada bangau atas bantuannya. Nyatanya dia pergi gitu aja tanpa berterima kasih. Enggak dong. Was happy to let the crane go. Bahagia membiarkan crane itu pergi gitu aja. Dia bahagia tapi nggak berterima kasih gitu kan. Didn't fulfill his promise, tidak menepati janji. Ini nih yang dari awal. Dia udah dibantuin sama si crane, katanya mau ngasih hadiah, ternyata dia ngasih hadiah. Okay. Was grateful, sangat berterima kasih lagi. Enggak, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Next question number 6. What made the crane be willing to help the wolf? Apa sih yang membuat crane itu mau aja ngebantuin si serigala tadi? Karena dia itu adalah dengan diberikan I will reward you. Dia tertarik dengan iming-iming hadiah. Berarti jawabannya adalah yang the expected reward from the wolf. Dia mengharapkan hadiah dari si serigala. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 7. Beda teks lagi. Ini ada sebuah cerita dari Puerto Rico. Ada seorang pria dari Puerto Rico. Dia mempunyai burung beo yang sangat luar biasa banget. Nggak ada burung yang sekeren inilah. It was very smart. Jadi burungnya ini sangat-sangat cerdas banget. This parrot, burung beonya ini, dia tuh bisa berkata apapun kecuali satu kata.
yaitu kata tempat kelahirannya, the town where he was born. Kecuali satu kata itu tempat kelahirannya doang. Namanya adalah Katano. Jadi dia nggak bisa ngomong Katano gitu. Si pria tadi mencoba to teach, untuk mengajari the parrot untuk berkata Katano terus gitu ya. Tapi masih lagi-lagi si bird ini nggak mau bilang, will not say the word, nggak mau ngomong itu. Awalnya the man is very nice. Si laki-laki itu baik hati, tapi lama-lama karena jengkel gitu ya, he got very angry, dia sangat marah. Dia bilang, you are stupid bird, kamu itu adalah burung yang sangat bodoh gitu. Kamu nggak bisa cuma bilang Katano doang. Kalau kamu nggak bisa bilang Katano, I will kill you, saya akan ngebunuh kamu gitu. Akhirnya the parrot nggak mau lah juga, tetap nggak mau ngomong, ya namanya bilang Katano itu nggak mau gitu. Sudah, kemudian si laki-laki itu sangat marah, bilang Katano, kalau nggak aku bakal ngebunuh kamu nih. Dan burung itu masih tidak mau ngomong kayak gitu. Suatu hari setelah ngecoba dengan banyak berjam-jam gitu untuk membuat burungnya bilang Katano, the man sangat-sangat marah. Kemudian dia itu pick up the bird, ya, membuangnya itu ke dalam kandang ayam, chicken house. Jadi dia bilang, kamu tuh sangat bodoh, lebih bodoh daripada ayam gitu. Saya akan memakan kamu juga dan juga akan memakan mereka. Nah, dia ditaruh di situ. Kemudian setelah beberapa hari, gitu kan, the man itu mengambil ketika dia mau ngambil parrot in the kitchen, in the chicken house, dan meninggalkannya gitu. The next day, si laki-laki itu balik lagi ke situ, ke kandang ayam. Ketika dia ngebuka pintu, dan dia sangat-sangat surprise, dia sangat-sangat kaget apa yang dilihat. Dia ngelihat ayam-ayamnya itu pada mati. Oh, ngeri, pada mati semuanya di situ ya. Dan the parrot berteriak, ngomong pada ayam yang keempat. Tadi kan ayamnya ada 4 ya. Ayam yang keempat, say Katano, ngomong Katano, atau aku akan membunuhnya. Karena itu si burungnya itu kan benar-benar pinter banget ya. Dia bisa menirukan apapun yang diucapkan oleh si tuannya gitu. Akhirnya kata-kata terakhir yang diingat adalah say Katano or I will kill you. Itulah ceritanya kayak gitu ya. Jadi dari sini, from the text we learn that. Dari sini kita bisa mengambil hikmah apa sih? Bisa mengambil pelajaran apa sih? Yang pertama, we have to follow other. Kita harus mengikuti yang lain supaya nggak mati gitu. Kayak si ayam, dia harus ngikutin perkataannya si burung supaya nggak mati. Apakah itu? Ataukah yang B, we have to respect pet owner. Kita harus menghormati yang punya peliharaan. Padahal yang punya peliharaan galak juga ya, suka nyuruh-nyuruh dan maksa-maksa gitu. Ataukah yang C, we have to imitate other, kita harus meniru yang lain gitu. Ataukah D, we are not allowed to force others, kita tidak diizinkan untuk memaksa orang lain. Kayak tadi si laki-laki tadi selalu memaksa si burung untuk bilang Katano, dan pada akhirnya apa, dia kehilangan 4 ayamnya, kehilangan 3 ayamnya kan, gara-gara memaksa si burung buat bilang Katano. Padahal burung itu udah cerdas banget. Dari sini sih kita bisa belajar, kita nggak boleh memaksa siapapun. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Next question number H. It was very smart. It was very smart. Di sini ya, it was very smart. Ini sangat-sangat cerdas. Kalau ada kata refers to, maka kita lihatnya adalah pada subjek atau objek kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya adalah yang ini. There was no other parrot like it. Ya, parrot, bird, seperti ini. Ini kembalinya ke bird. Maka jawabannya adalah yang A, the bird. Next question number 9. The communicative purpose. Udah jelas purpose. Diawali dengan once upon a time. Kalau once upon a time berarti ini narrative text. Kalau narrative text tujuannya kalau nggak entertain ya news. Ya gitu aja. Kita tinggal nyari ada kata-kata entertain itu yang mana atau artinya sama. Yang pertama to inform, bukan. To entertain. Nah ini ada udah jelas. To share, bukan. To persuade, apalagi. Udah langsung nemu nih. Gak usah dibaca semuanya sampai ke belakang. Cukup di depannya doang. Kalau misalnya dia ada kata entertain, udah jawabannya adalah to entertain. The last question number 10.
Where did Snow White live after she ran away to the wood? Kita nyari kata kuncinya adalah run away to the wood. Kita bisa nyari di sini. She ran away into the wood. She's very tired and hungry. Kemudian, then she saw a little cottage. Udah, ketemu nih di little cottage. Berarti yang ada kata-kata cottage-nya itu yang mana? Yang ini kan? Nah, jawabannya berarti yang C. Oke, nice people. Itu tadi adalah beberapa contoh soal latihan soal naratif teks. Semoga bermanfaat buat kamu. Maaf apabila banyak salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!